Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Ramalam, dari kelas PTKI dengan NIM 200209905019. Adapun aspek-aspek hasil belajar itu terdiri atas 3. Menurut Benjamin S. Bloom, aspek belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan yang kompleks, mulai dari hal yang mudah sampai dengan yang sukar, dan mulai dari hal yang konkret sampai dengan abstrak. Adapun yang pertama yaitu ranah kognitif, yang dimana mencakup kegiatan mental atau otak, dan ranah kognitif ini terdiri atas yang pertama pengetahuan, yaitu mencapai kemampuan ingatan awal tentang yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Adapun pemahaman yaitu mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari, dan juga penerapan yaitu mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Adapun yang keempat yaitu analisis, yaitu mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Dan yang kelima ada sintesis, yaitu mencakup kemampuan membantu suatu pola baru, misalnya kemampuan siswa untuk menerapkan cepat menghafal Al-Quran. Dan yang keenam yaitu evaluasi, yaitu mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Adapun selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif adalah internalisasi sikap yang menunjukkan ke arah pertumbuhan batinia dan terjadi bila peserta didik sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Hasil belajar afektif dibagi menjadi 5. Yang pertama, penerimaan, yang mencakup tentang hal tertentu dan kesediaan memperhatikan hal tersebut. Adapun yang kedua itu partisipasi, yang mencakup kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Yang ketiga itu penilaian dan pembentukan sikap, yang mencakup menerima pendapat orang lain. Adapun yang keempat yang itu mencakup organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk sistem nilai sebagai pedoman dan pandangan hidup. Dan yang kelima yaitu pembentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan menghayati dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. Adapun ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Dan hal ini bisa dilihat apabila peserta didik menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan afektifnya, maka wujud nyata dari hasil belajar psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif itu adalah yang pertama persepsi, yaitu mencakup memilah-milah atau hal-hal yang khas menyadari adanya perbedaan khas tersebut. Yang kedua ada kesiapan, yaitu mencakup kemampuan menempatkan diri dalam keadaan di mana akan terjadi suatu gerakan dan rangkaian gerakan. Kemampuan mencakup jasmani dan rohani. Yang ketiga ada gerakan terbimbing, yaitu mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai contoh atau peniruan. Yang keempat ada gerakan terbiasa, yaitu mencakup kemampuan melakukan gerakan tanpa contoh. Ada gerakan kompleks, yaitu mencakup kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri banyak tahap secara lancar dan tepat. Adapun yaitu yang keenam penyesuaian pola gerakan, yaitu mencakup kemampuan menyesuaikan gerak-gerik dengan persyaratan yang berlaku. Adapun yang ketujuh itu kreativitas, yaitu mencakup kemampuan melahirkan pola gerak-gerik yang baru atas dasar prakarsa sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.